Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Alon mendapatkan surat undangan dari kerajaan. Alon menatap surat itu cukup lama, lalu air mata perlahan mengalir dari sudut matanya. Alon menangis terseduh-seduh. Ia merasa dirinya benar-benar sial, padahal yang ia inginkan hanyalah hidup santai sebagai seorang bangsawan. Sorotan kini bergeser sejenak ke lantai 5 labirin yang meninggalkan jejak-jejak pertarungan melawan Outer God. Terlihat sosok misterius berjubah sedang mengamati sisa-sisa pertarungan itu. Sosok misterius itu menghela nafas pelan. Ia tidak menyangka Alon mampu mencapai sejauh ini. Sebuah jejak ukiran yang menggores rerumputan menarik perhatian sosok misterius tersebut. Ia merasa hal itu sangat menarik. Dalam benaknya muncul pertanyaan, apakah Alon akan mampu bertahan pada kesempatan berikutnya? Sorotan kini bergeser kembali kepada Alon yang sedang membaca isi surat undangan kerajaan. Alon akhirnya memahami alasan sang ratu memanggilnya. Ternyata hal itu berkaitan dengan Vaksikal. Ia teringat pada Sian Keritenia, monarki ke-8 Asteria. Sebagai pemilik Golden Archive, kemampuan yang diwariskan melalui garis keturunan kerajaan, Sian memiliki kemampuan untuk mewarisi informasi layaknya data permainan, memungkinkan seseorang mewariskan kekuatannya kepada generasi berikutnya. Keberadaan kemampuan itu sendiri merupakan simbol kuat dari otoritas kerajaan. Ketika 5 dosa besar muncul di Asteria, Sian pernah bergabung sementara ke dalam parti pemain dan menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Namun Alon merasa heran, apakah ratu itu benar-benar akan bergerak hanya karena urusan yang berkaitan dengan dunia bawah tanah. Alon juga teringat bahwa Sian cukup populer hingga muncul berbagai meme yang menggambarkannya sebagai naga penjaga. Mengingat betapa tidak pedulinya ia terhadap berbagai kejadian yang terjadi di kerajaannya sendiri. Alon pun berbaring di sofanya sambil menghela nafas panjang. Ia berpikir bahwa mungkin situasi ini tidak terlalu buruk. Jika insiden ini berhasil mengurangi kekuatan Vaksikal, lalu selama ia tidak membuat sang ratu kesal, ia juga memiliki alasan untuk bisa bersikap lebih santai dalam faksinya sendiri. Jika demikian, mungkin semua ini justru akan berjalan cukup baik untuk dirinya. Alon memegangi kepalanya yang terasa pening sambil menghela nafas panjang. Alon merasa lega. Pada dasarnya ia hanyalah seorang pengamat dalam situasi ini, sehingga seharusnya ia baik-baik saja. Lagi pula, mereka tidak sedang menentang otoritas kerajaan. Sorotan kemudian bergeser ke suatu tempat lain. Seorang asasin menemukan rekannya yang sebelumnya menjalankan misi untuk membunuh Kon Palatio, tapi rekannya malah tewas. Ia memeriksa mayat itu dan menyadari bahwa leher korban telah dipelintir hingga berputar 2 kali. Saat itu juga, ia teringat dengan Carmine yang meluapkan kemarahannya. Sejak permintaan untuk menyingkirkan Palatio diajukan, tidak ada kabar apapun yang diterimanya. Carmine mempertanyakan kompetensi para agen asasin tersebut dan merasa mereka meremehkan klien mereka. Ia bahkan menuntut agar pemimpin organisasi segera menemuinya saat itu juga. Asasin tersebut segera menenangkan situasi dan mengatakan bahwa ia akan memastikan keadaan yang sebenarnya secepat mungkin. Namun dalam hati, ia mengumpat kesal. Ia merasa pada akhirnya dirinya akan dijadikan kambing hitam. Dengan kesal, ia menendang mayat rekannya lebih keras. Namun tiba-tiba, mayat itu langsung melebur menjadi abu dalam sekejap. Asasin itu mendongak dengan ekspresi bingung. Ia segera menyadari bahwa itu adalah sihir anti-dekomposisi. Menurutnya, hal itu sengaja ditinggalkan sebagai contoh atau peringatan bagi pihak mereka. Ancaman semacam itu terasa sangat keterlaluan. Ia membayangkan bagaimana bosnya akan mengamuk jika mengetahui bahwa tingkat keberhasilan misi mereka yang selama ini mencapai 100% akhirnya tercoreng. Pada saat yang sama, ia mulai berpikir bahwa rumor mengenai kemampuan Kon Palatio rupanya bukan sekedar rumor belaka. Meski begitu, ia memutuskan untuk mencari seseorang yang mengetahui lebih banyak mengenai masalah tersebut. Setelah mengambil keputusan, asasin itu segera bergegas pergi. Sorotan kemudian kembali bergeser ke Caliburn. Di sana, Deus berjalan dengan tenang di dalam kediamannya yang diterangi cahaya rembulan dari jendela. Langkahnya tiba-tiba terhenti ketika ia merasakan sebuah kehadiran. Deus menyadari ada seseorang berada di belakangnya.
seorang asasin botak telah tiba di sana. Di tangannya tergenggam sabit raksasa yang siap diayunkan kapan saja. Meski telah berusaha menghapus seluruh jejak keberadaannya, asasin itu menyadari bahwa indera Deus ternyata sangat tajam. Ia kemudian menuntut informasi mengenai Count Palladio. Dalam benaknya, asasin itu penuh keyakinan. Menurutnya, sekalipun Deus adalah orang yang menerima bantuan dari Palladio, ketika nyawanya sendiri terancam, pasti Deus akan menunjukkan sikap yang berbeda. Namun saat rasa percaya diri itu memenuhi dirinya, ia tiba-tiba terdiam. Matanya tertuju pada sebuah benang putih yang terbentang di hadapannya. Darah mengalir di sepanjang benang tersebut. Asasin itu segera menoleh ke arah langit-langit. Di sana, ia melihat beberapa asasin lain tergantung dalam keadaan bersimbah darah. Kondisi mereka tampak mengenaskan, seolah telah dibantai tanpa ampun. Pemandangan itu membuat pikirannya dipenuhi pertanyaan. Ia mengenali dua sosok yang menggantung itu, Evil Spirit dan Curse Spirit. Deus melirik pria di belakangnya dengan tatapan tajam. Menurut Deus, pria itu ternyata juga merupakan salah satu agen dalam kelompok tersebut. Tiba-tiba, sebuah benang melesat entah dari mana. Benang itu langsung melilit tubuh asasin botak tersebut hingga tidak mampu bergerak sedikit pun. Asasin itu terkejut dan tidak memahami apa yang sedang terjadi. Dalam sekejap, benang itu menyayat lehernya. Darah langsung muncrat ke segala arah. Sementara itu, Deus terus menggerakkan benang-benangnya dengan tenang. Ia merasa pria itu telah lancang berani mengucapkan hal-hal semacam itu di hadapannya. Sorotan kemudian bergeser ke rapat Blue Moon. Radan tampak memegangi kepalanya karena pening melihat keributan yang sedang terjadi antara Yutia dan Seolang. Seolang bersikeras ingin menikahi Great Moon, sementara Yutia terus menegaskan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan karena mereka hanyalah bayangan. Karena kesal, Seolang yang sedang tantrum meminta dukungan dari Rinne. Namun Rinne hanya menanggapinya dengan datar. Menurut Rinne, Yutia telah mendukung Great Moon jauh lebih lama daripada mereka, sehingga Seolang tidak seharusnya terlalu mempermasalahkannya. Yutia segera memanfaatkan dukungan itu dan meminta Seolang untuk diam serta mendengarkan. Mendengar hal tersebut, Seolang hanya bisa menunjukkan ekspresi kecewa. Raden sendiri tidak mengatakan apapun. Dalam hati, ia menggerutu, merasa situasi itu sangat aneh. Menurutnya, Rinne sampai rela berusaha menenangkan Seolang adalah sesuatu yang jarang Rinne lakukan. Dengan ekspresi khasnya yang tenang, Rinne kemudian mengajukan sebuah usulan kepada Yutia. Yutia menanyakan usulan apa yang ingin disampaikan. Rinne mengatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk mengirimkan surat laporan juga. Namun Yutia mengingatkan bahwa selama ini dirinya sudah menyusun dan mengirim seluruh laporan yang diperlukan. Rinne kemudian menjelaskan bahwa ia ingin membuat laporan mengenai Eye of the Stalker. Yutia segera menyatakan bahwa jika Rinne memberitahukan isinya, maka ia sendiri yang akan menyampaikannya. Namun Rinne menolak secara halus. Menurutnya, mengingat situasi yang ada, ia ingin melaporkan masalah Eye of the Stalker secara langsung. Yutia kembali mengingatkan bahwa selama ini seluruh laporan telah dikirim tanpa masalah apapun. Meski begitu, Rinne tetap pada pendiriannya. Ia ingin menyampaikan secara pribadi segala informasi yang berkaitan dengan Eye of the Stalker. Tiba-tiba, Rinne menunjukkan cengiran yang mengerikan. Ia mengatakan bahwa selain laporan tersebut, ia juga ingin membuat laporan mengenai dirinya sendiri, lalu tertawa pelan dengan nada yang menyeramkan. Radan yang melihat ekspresi langka itu langsung kebingungan. Seolang juga menunjukkan reaksi yang sama. Seolang bahkan terkejut karena Rinne sampai tersenyum begitu lebar. Sementara itu, Yutia hanya mengamatinya dengan ekspresi datar tanpa memberikan reaksi berarti. Tak lama kemudian, Rinne segera berdehem dan kembali ke sikap normalnya. Ia menjelaskan bahwa tiba-tiba ada sesuatu yang lucu terlintas di pikirannya. Penjelasan itu justru membuat Radan dan Seolang semakin bingung. Tidak lama setelahnya, Deus bergabung ke pertemuan. Pakaiannya terlihat terciprat darah di beberapa bagian. Ia meminta maaf karena datang terlambat. Namun semua orang hanya menatapnya dengan ekspresi datar. Seolang mengingatkan bahwa rapat masih akan dimulai 5 menit lagi, sehingga sebenarnya tidak ada masalah. Radan kemudian berdehem sebelum mengatakan bahwa untuk pertama kalinya Deus justru datang tepat waktu. Biasanya, Deus selalu muncul jauh lebih awal dari jadwal.
Deus kembali membuka pembicaraan dengan ekspresi serius. Sebelum rapat dimulai, ia mengatakan bahwa ada masalah mendesak yang harus disampaikan. Sebuah organisasi yang dikenal dengan nama Agent sedang menargetkan Great Moon. Mendengar hal itu, semua orang langsung terkejut. Yutia menunjukkan keterkejutan yang jelas. Seolang juga terkejut ketika mendengar nama organisasi tersebut. Rine segera meminta Deus menjelaskan situasinya secara rinci. Deus mulai memberikan penjelasan. Jumlah anggota Agent secara keseluruhan ada 15 orang. Namun ia telah menangani 3 di antaranya, sehingga kini hanya tersisa 12 orang. Selain itu, ia juga telah menemukan lokasi beberapa anggota lainnya. Seketika, suasana ruangan berubah. Tatapan seluruh anggota langsung menyipit tajam, dipenuhi rasa kesal dan niat membunuh. Seolang tanpa ragu mengusulkan untuk membunuh mereka semua saat itu juga. Rine juga mempertimbangkan cara terbaik untuk menghabisi mereka. Apakah dengan mencapik-capik tubuh mereka atau merobek kepala mereka secara langsung? Melihat arah pembicaraan yang semakin berbahaya, Radan segera angkat bicara. Menurutnya, mereka seharusnya mencari tahu terlebih dahulu seberapa kuat para anggota Agents itu. Ia merasa akan lebih baik jika mereka saling berbagi informasi terlebih dahulu, lalu menyusun rencana yang matang sebelum bertindak. Namun saran yang sebenarnya masuk akal itu justru memancing kecurigaan seluruh orang di ruangan. Deus menatap Radan dan mempertanyakan apakah ia benar-benar serius mengatakan hal tersebut. Yutia juga langsung menantang. Menurutnya, bagaimana jika dalam waktu yang digunakan untuk menyusun rencana itu, Great Moon justru terluka oleh para Agents? Rine tidak mengatakan apapun. Ia hanya menatap Radan dengan pandangan sinis yang penuh kecurigaan. Seolang bahkan secara terang-terangan mulai mencurigainya. Dalam pandangannya, ucapan Radan terdengar seperti seseorang yang sedang membela musuh, hingga ia mempertanyakan apakah Radan sebenarnya seorang pengkhianat. Radan yang melihat reaksi mereka hanya menatap dengan bingung. Ia tidak mengerti mengapa dirinya tiba-tiba dicap sebagai seorang pengkhianat. Seolang langsung menuduhnya karena Radan telah menentang gagasan untuk segera membunuh para Agents. Radan pun segera membela diri. Menurutnya, bukan itu maksudnya. Ia hanya ingin memastikan situasi terlebih dahulu sebelum mereka bertindak. Namun setiap kali Radan mencoba memberikan alasan atau penjelasan, Yutia, Deus, Rine, dan Seolang justru semakin curiga kepadanya. Pada akhirnya, Radan hanya bisa terdiam dan menyerah. Ia mengakui bahwa dirinya salah dan menyetujui bahwa mereka seharusnya bertindak terlebih dahulu. Sebagai ketua, Yutia langsung memberikan keputusan. Mereka akan melanjutkan rapat setelah urusan dengan para Agent selesai ditangani. Mendengar keputusan itu, Seolang, Rine, dan Deus langsung mengangguk secara bersamaan tanpa ragu. Radan hanya bisa menghela nafas sebelum mencoba menenangkan keadaan. Menurutnya, menyebut dirinya sebagai pengkhianat sudah keterlaluan. Ia mengusap lehernya pelan. Dalam hatinya, tidak pernah ada niat sedikit pun untuk mengkhianati Great Moon. Orang itu telah memberinya kesempatan untuk memperoleh kekuatan dan membalas dendam. Karena itulah kesetiaannya sudah jelas dan tidak perlu diragukan lagi. Masalahnya, menurut Radan, 3 orang itu dan bahkan Yutia terlalu fanatik dalam pengabdian mereka. Sorotan kemudian bergeser ke ibu kota Asteria Teria, tepatnya di kastil kerajaan. Kereta kuda milik Kon Palatio telah tiba di depan istana. Alon turun dari kereta dan segera berjalan memasuki istana. Sebelum pergi, ia sempat memberikan pesan kepada Evan. Evan langsung memberi hormat dan menyatakan bahwa dirinya akan menunggu di sini. Tak lama kemudian, Evan menunjukkan ekspresi heran. Ia melihat pemandangan yang sudah mulai sering terjadi akhir-akhir ini. Para anggota Vaksikal tampak berbondong-bondong mengikuti Alon dari belakang. Evan hanya bisa memandangi mereka dengan heran. Bagaimanapun juga, Alon kini adalah pemimpin Vaksikal yang sangat berpengaruh. Masa-masa ketika ia dijauhi dan dikucilkan orang lain sudah lama berlalu. Pemandangan itu membuat Evan teringat pada suatu pertemuan yang pernah ia hadiri bersama Alon. Saat itu, orang-orang justru berlarian ketakutan begitu melihat Alon datang. Mengingat kejadian tersebut, Evan merasa tidak yakin apakah situasi yang sekarang benar-benar lebih baik. Sementara itu, Alon yang berada di barisan paling depan layaknya seorang pemimpin besar mulai berkeringat dingin. Ia diam-diam melirik ke belakang. Para anggota Vaksikal masih terus mengikuti dirinya. Dalam hati, Alon memprotes keadaan itu.
Menurutnya, mereka semua seharusnya berhenti menempel padanya. Dari luar, pemandangan tersebut benar-benar terlihat seperti dirinya sedang memimpin serangan frontal terhadap sang ratu. Namun setelah berpikir sejenak, sebuah ide muncul di benaknya. Jika mereka semua dimarahi oleh sang ratu lalu menundukkan kepala bersama-sama, maka rencana tarik ulur yang sedang ia susun mungkin justru akan menjadi lebih efektif. Terlihat, Alon bersama para anggota faksinya memasuki istana kerajaan yang lantainya dilapisi karpet merah yang membentang. Alon menoleh ke sekeliling sambil mengamati suasana dan mendengarkan percakapan orang-orang di sekitarnya. Menurutnya, mungkin karena tempat itu adalah istana kerajaan, suasananya terasa luar biasa megah. Ia juga dapat dengan jelas melihat perbedaan antara faksi bangsawan dan faksi kerajaan. Alon menduga mereka yang mengikuti acara ini tampaknya benar-benar datang karena mengira faksikal akan mendapat teguran dari sang ratu. Alon menghela nafas pelan. Ia berusaha menenangkan dirinya sendiri. Yang perlu ia lakukan hanyalah menerima ceramah dari sang ratu dan bersikap patuh. Menurutnya, ia pasti bisa melewati situasi itu. Tak lama kemudian, Alon dan para anggota faksikal memberi hormat kepada penguasa agung Asteria. Alon menyampaikan salam hormatnya kepada penguasa besar yang memimpin Asteria itu. Sang penguasa memerintahkan mereka untuk mengangkat kepala. Kemudian ia menanyakan, apakah Alon adalah Kon Palatio saat ini. Wanita yang duduk di singgasana itu adalah Sian Gridenia, monarki ke-8 Asteria. Alon membenarkan bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud, Kon Palatio. Di saat yang sama, para bangsawan mulai saling berbisik dan bergunjing satu sama lain. Mereka tampak gembira karena akhirnya faksikal yang selama ini mereka benci akan mendapat teguran dari sang ratu. Namun Sian hanya memandang Alon sejenak sebelum memberikan pernyataan yang sama sekali tidak diduga siapapun. Ia menyatakan bahwa Kon Palatio akan dianugerahi gelar Marquis.